Nasib para malaikat saat hari kiamat terjadi. Kiamat adalah hari yang merupakan ketentuan Allah yang pasti akan terjadi. Meskipun kita wajib percaya pada hari kiamat tersebut, namun tidak ada yang tahu kapan akhir zaman akan datang. Bahkan seorang nabi dan rasul pun tidak mengetahuinya. Begitu juga dengan malaikat, makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, segala sesuatu pasti binasa, kecuali wajahnya. Segala keputusan menjadi wewenang dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Qahas, ayat 88. Akankah para malaikat juga binasa di hari kiamat ini seperti halnya manusia di bumi? Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah menjawab, semua ciptaan Allah akan mati, termasuk juga para malaikat. Begitu juga dengan malaikat Jibril yang merupakan malaikat paling utama dan sekaligus bertugas menyampaikan wahyu Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berada di depan mereka, malaikat Jibril, Israfil, Mikail dan malaikat pencabut nyawa. Dan Allah pun bertanya, siapa yang masih tersisa? Malaikat Israel menjawab, ya Allah, wajahmu yang mulia. Engkau berada di sini, malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Dan Allah berkata kepadanya, ambil nyawa dari malaikat Mikail, maka nyawa malaikat Mikail pun dicabut. Dan Allah berkata, siapa yang masih tersisa? Malaikat Israel menjawab, engkau, Jibril dan Israfil. Maka Allah memerintahkannya untuk mencabut nyawa malaikat Israfil, kemudian giliran malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampai tersungkur dan sayapnya terlepas sambil memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia meninggal dalam bertasbih, Subhanallah. Maka tersisalah malaikat Israel dan Allah Azza wa Jalla, dan Allah pun berfirman kepadanya, hai malakut maut, tidakkah kamu mendengarkan firmanku? Tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati? Aku jadikan engkau untuk tugas itu dan engkau juga harus mati. Dalam riwayat lain, pergilah malaikat Israel ke suatu tempat di antara surga dan neraka, untuk mencabut rohnya sendiri. Tatkala malaikat Israel akan mencabut rohnya, ia menjerit dengan sangat keras, lantas ia berkata, kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali. Setelah malaikat maut atau malaikat Israel itu meninggal dunia, tinggallah Allah sendiri yang maha hidup. Allah kembali menghidupkan malaikat Israfil dan Hamalatul Arsy. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan sangkakala di mulutnya, dan menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat ketiga yang kemudian Allah hidupkan kembali adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kondisi para malaikat juga tidak berbeda, baik sebelum Adam diciptakan atau setelah musnahnya dunia ini, hingga hari kebangkitan di mana semua dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam kondisi tersebut, para malaikat tetaplah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukanlah makhluk yang terkena beban dan juga tidak pernah dihisab. Akan tetapi tugas mereka tetap terus berlanjut di akhirat. Berdasar bahwa mereka adalah makhluk yang sempurna ketaatannya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.